ثبت وانصر أهل جمعية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Akhrajahu al-Bukhari. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa wajhihi wa bihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa sufiyatil muhaqqiqin wal a'immatil mujtahidin. Khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Summa ila Syekh Muhammad Muhajirin bin Aksar Ad-Dari. Summa ila Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Summa ila Syekh Haji Mukhtar Tabrani. Summa ila Syekh Haji Nur Ali. Summa ila Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasim Ash'ari. Hadratus Syekh Haji Abdul Wahab Hasbullah. Al-ahya'i minhum wal amwat fi jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Taghammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanih wa hafizahumullah bis-sihha wal afiyah wassalam wal barakah wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim fid dharain amin. Wa bi niyyati sahlah li fahmi hadhihi risalah ahli sunnah wal jamaah wal amali biha. Syai'ulillahi lahum wa lana al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli atwa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu maula anta fahamta wa haqqu wa tidak urusan qai'uka falatan wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adama al-asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazu ma mananta bihi 'alaina kama hafizta 'alaihim. Wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Materinya, kitabnya yang kita gunakan Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ila hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Allahu yarhamuhu. Kemarin bahasannya baru sampai muqaddimah. Nah sekarang faslun fi bayanis sunnati wal bid'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanis sunnati wal bid'ati. Ini pasal pada menjelaskan tentang sunnah dan bid'ah. Di sini Hadratus Syekh akan menjelaskan apa itu pengertian sunnah dan apa itu pengertian bid'ah. As-sunnatu bid-dhammi wa tasydidi, sunnatu ya, sunnatun, as-sunnatu bid-dhammi dengan dhammah syid wa tasydidi dan syiddah nun, sunnatun, as-sunnatu kama qala Abul Baqai fi kulliyatihi lugatan at-tariqatu walau ghairu mardiyatin. As-sunnah dengan dhammah sin dan tasdid nunnya sebagaimana berkata oleh Abul Baqa dalam kitabnya Al-Kulliyat fi Mu'jamil Mustaqlahat, karena Hadratus Syekh menyebutkan referensinya ya. Kemudian saya cari dan alhamdulillah ada. Nah ini untuk lebih memudahkan ya, untuk lebih memudahkan. Kalau dikasih tahu referensinya seperti ini, jadi kita bisa bisa lebih banyak lagi lah ya, bisa lebih banyak lagi dapatnya dan bisa lebih komplit lagi gitu ya, lebih komplit atau lebih detail. Dan itu kitabnya ada, alhamdulillah ini udah saya print. Nah ini kitabnya udah saya print, halamannya halaman jauh ini, halaman dalam kitab Al-Kulliyat halaman 497, 498 sampai 499. As-sunnah dengan dhammah shin dan syiddah tasdid nun sebagaimana telah berkata Abul Baqa dalam kitabnya Al-Kulliyat, lugatan secara bahasa at-tariqatu yaitu jalan, at-tariqah jalan, walau ghairu mardiyatin dan sekalipun jalannya itu yang tidak diridhoi, wa syar'an dan secara syara ismun lit tariqatil mardiyatil maslukati fid dini, ismun lit tariqatil mardiyatil maslukati fid dini. Nah di sini Hadratus Syekh sampai kalimat fid dini ya, cuma sampai kalimat fid dini. Dan di kitab aslinya Al-Kulliyatnya itu masih ada sambungannya min ghairi ittiradin wala wujubin, min ghairi ittiradin wala wujubin. Bukan berarti Hadratus Syekh mengurang-urangi atau apapun, bukan ya, tapi manusiawi ya. Manusiawi siapapun ulamanya ya, manusiawi ketika ada kekurangan, ada kesalahan, itu suatu hal yang sangat wajar ya, suatu hal yang sangat wajar. Yang nggak akan pernah ada kesalahan cuma apa? Al-Quran ya, cuma Al-Quran. Nah jadi selain Quran ya, selain Quran itu pasti ada apa? Ada kesalahan, kekurangan gitu ya, kekhilafan, itu suatu hal yang sangat wajar.
Namun kita pun jangan berlebihan juga menilai mana mungkin dia bisa salah. Enggak, jangan begitu juga ya. Jangan begitu juga. Yang namanya bukan nabi dan rasul pasti bisa salah gitu ya. Kalau nabi dan rasul kan masuk ya, masuk. Terjaga ya, terjaga. Andai kata pun nabi dan rasul pernah berbuat salah, salahnya itu goiru dana'ah wa goiru hisah. Kesalahannya itu tidak dapat mengurangi ya, tidak dapat mengurangi kemuliaannya sedikit pun. Nah, itu namanya bahasa tauhidnya goiru hisah wa goiru dana'ah. Khoti'atun goiru hisatin wa goiru dana'atin. Kesalahan yang tidak menjadi keji, hina ketika dilakukan oleh seorang nabi dan rasul. Jadi biasa kesalahannya. Yang nggak boleh itu khoti'atun hisatun wa dana'atun. Kesalahan yang bisa mengurangi kemuliaan seorang nabi dan rasul. Nah, itu nggak boleh. Contohnya gini, seringkali ketika permasalahan khitan ya, disampaikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu berapa puluh beliau di khitan? 80-an ya, 80-an. Nah, ini kadang-kadang dalam penyampaiannya udah tua renta, terus udah alot, terus dipotongnya pakai kampak buat motong kayu, terus motongnya juga jegrek gitu ya, maksudnya wah gitu kan. Nah, ini jangan digambarkan seperti itu ya, sekalipun cuma sekedar bercanda jangan. Karena sifat yang jais bagi para nabi dan rasul di sana al-aradul basyariyah allati la tuaddi ila naqsi maratibihim al-aliyah. Boleh para nabi dan rasul itu boleh ada sifat kemanusiaannya. Kita makan, mereka juga makan. Kita minum, mereka juga minum. Kita berhubungan suami istri, mereka juga berhubungan suami istri. Cuman dibatasi. Ketika seorang nabi dan rasul itu boleh ada sifat kemanusiaannya, cuman sifat kemanusiaannya itu jangan sampai bisa mengurangi kemuliaan seorang nabi dan rasul. Kalau disampaikan kayak tadi, Nabi Ibrahim itu disunatnya 80 tahun, udah tua, dagingnya alot. Kan pikiran dia apa coba? Kan jelek kan? Konotasinya jelek. Ya. Nah, ini jangan begitu. Cukup penyampaiannya Nabi Ibrahim di khitan dalam usia, ada yang mengatakan 80 tahun. Udah selesai. Enggak usah sekalipun buat bercanda gitu ya, nggak usah dibilang usianya udah tua renta, udah alot dagingnya, ditarik juga kayak karet gitu kan, naudzubillah. Udah, jadi jangan, gitu ya, jangan. Nah, jadi kembali ke sini, wajar ya, seorang ulama itu wajar kesalahan ya, wajar. Suatu hal yang sangat wajar sekali. Dan mungkin kalau teman-teman biasa untuk memutolaahkan kitab, ketika kitab itu yang ada syarahnya, terus yang ada hasiahnya, atau mungkin kitab matan seperti kitab Hadratus Syekh ini, namun menyebutkan referensi gitu ya, menyebutkan referensi itu, kalau teman-teman rajin untuk melihat ke referensi utama, itu kemungkinan ada aja yang kurang ya. Itu ada aja kurangnya. Ini emang dari dulu ya, makanya ulama-ulama yang setelahnya itu untuk bertahap, berproses untuk memperbaiki lah ya. Karena setiap ulama yang memiliki karya itu pasti di mukadimahnya bilang, kalau ada kesalahan tolong dibenerin. Karena saya termasuk orang-orang yang diantaranya suka berbuat kesalahan
kesalahan. Ya seperti hadir itu saya, ya sekalipun itu kalimat tawadu ya, kalimat tawadu dari seorang ulama yang memiliki karya, tapi hal itu emang harus ada dicantumkan, ya harus ada. Seperti yang sering itu kitab Hasyiatul Bajuri. Nah itu di kitab Hasyiatul Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri seringkali mengomentari kitab Fathul Qorib, ya. Itu beliau seringkali mengomentari ini seharusnya Fathul Qorib jangan begini ngomongnya. Seharusnya begini yang benar, yang tepat gitu. Kalau begini kayaknya kurang tepat nih, yang benar begini gitu. Jadi wajar ya, wajar. Kalau kita mau berbaik sangka, ya mungkin ini kesalahannya terjadi pada percetakan kali. Percetakan mungkin ketika nyetak kitab ini bagian kalimat min ghairi iktiradin wala wujubinnya nggak kecetak kali, gitu ya, kali itu juga. Cuman akhirnya kita jadi seuzon sama percetakan, ya kan? Nah jadi udahlah, gitu ya, suatu hal yang wajar. Wasyar'an ismun li tariqatil mardiyatil maslukati fid dini min ghairi iktiradin wala wujubin. Nah terus wal muradu bil maslukati fid dini ma salakaha. Nah di sini beliau langsung salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di referensi utamanya wal muradu bil maslukati fid dini ma. Nah, kalimat itu enggak ada. Kalimat itu enggak ada. Ma salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di referensi utama enggak ada sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh Hadratus Syekh ditambahkan karena memang seharusnya begitu. Nah sekarang berarti yang menjadi referensi utama salah dong, dia nggak ngucapin apa? Nggak ngucapin doa. Dijawab sama ulama, mungkin di hatinya dijawab atau di mulutnya cuma nggak ketulis. Nah, jadi mereka pun para penyarah kitab, ya para penyarah kitab, para bikin hasiah kitab, itu mereka nggak pernah sedikit pun suuzon, nggak pernah. Penyarah nggak pernah suuzon sama matan. Hasiah nggak pernah suuzon kepada penyarah, nggak pernah. Pasti dikasih apa? Ada solusinya. Barangkali begini, gitu ya. Au ghairuhu mimman huwa alamun fid dini kas sahabati radhiyallahu anhum. Liqaulihi alaihi salatu wassalamu, kitab aslinya Hadratus Syekh, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Terus wa urfan, nah beliau langsung wa urfan. Di sini wa urfan bila khilafin, gitu ya. Wa urfan bila khilafin hiya ma wadzaba alaihi muqtadan nabiyan kana awwaliyan. Wasunniyu, nah ini langsung beberapa paragraf. Hadratus Syekh langsung melangkah ke beberapa paragraf yang lumayan cukup jauh juga, ya, lumayan cukup jauh. Wasunniyu mansubun ila sunnati, wasunniyu mansubun ila sunnati. Wasunniyu mansubun ila sunnati hudifat ta'u lin nisbati. Nah itu kurang lebih seperti itu, ya, seperti itu kitab yang di referensi utamanya karya Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah
Ayyub bin Musa al-Husaini al-Quraini al-Kafawi al-Hanafi, madhab Imam Abu Hanifah. Jadi kata Hadratus Syaikh, as-sunnah, kalimat sunnah dengan domah sin dan syiddah nun, sebagaimana berkata oleh Abul Baqa dalam kitab Kun al-Kulliyatnya, secara bahasa itu at-tariqatu, jalanan, walau ghairu mardiyatin, sekalipun jalannya itu yang tidak diridhoi. Pengertian jalan di sini ya bisa jalan seperti yang kita lalui, atau bisa juga jalan di sini cara, ya, metode. Bisa cara, bisa metode, atau jalan betul-betul yang kita yang kita injak, ya, yang kita lalui. Itu bisa. Jadi pengertian thariqah ini bisa thariqah yang sebenarnya, yaitu thariqah yang kita lalui, kita injak sama kaki kita dari rumah kita ke sini, bisa. Atau bisa juga thariqah di sini cara atau metode. Nah, secara umum as-sunnah secara umum jalan atau metode sekalipun yang tidak diridhoi itu masuk dalam pengertian sunnah, tetapi secara bahasa, ya, secara bahasa. Definisi kalau secara bahasa itu sifatnya umum, ya. Definisi kalau dilihat secara bahasa, definisi apa itu umum. Seperti sholat, apa definisi sholat secara bahasa? Ad-du'a'u diantaranya, gitu ya, ad-du'a'u. Nah, ini umum. Jadi ketika dia cuma doa berarti dia udah sholat. Cuma pengertian sholat secara bahasa, bukan secara syar'i atau istilah. Nah, begitu juga sunnah secara bahasa umum, yaitu jalan atau metode sekalipun yang tidak diridhoi. Berarti ketika kita melalui jalan yang nggak bagus atau caranya nggak bagus, itu termasuk sunnah. Cuman pengertian sunnah secara bahasa, bukan sunnah secara syar'i, bukan sunnah secara istilah. Wasar'an, dan barulah kemudian kata Hadratus Syaikh, as-sunnah secara syar'i inilah yang dimaksud, yaitu satu nama bagi jalan yang diridhoi, yang dilalui, yang ditempuh fid-dini pada masalah agama. Itulah namanya sunnah secara syar'i. Seperti umpama gini, bagaimana caranya kita mau sholat? Gimana sholat yang benar, yang baik dan benar, yaitu menurut syariat. Selama sholat itu sesuai dengan syariat, itu berarti itu sunnah udah. Nggak usah pakai bilang ini sholat yang sunnah begini nih, ini yang nggak sunnah begini. Jangan begitu, ya, jangan begitu. Jadi selama memang selama tata caranya, selama metodenya itu sesuai dengan yang diatur oleh syariat. Syariatnya banyak nanti, ya. Kalau ngomong hadis kan banyak. Hadis yang ini cara sholatnya begini, hadis yang ini cara sholatnya begini, hadis yang ini cara sholatnya begini. Berarti semuanya nggak usah pakai bilang yang sholat begini sunnah nih. Maksudnya sesuai dengan syariat. Yang sholatnya begini nggak sunnah nih, nggak syar'i. Jangan begitu, ya. Jangan begitu. Sekarang itu lagi ada model baru, ada masjid sunnah, ada masjid tidak sunnah. Masjid sunnah yang nggak baca yasinan, tapi yang baca kahfian. Jadi masjid yang sering baca surah Al-Kahfi itu masjid sunnah. Sedangkan masjid yang suka baca yasinan, tahlilan, itu bukan masjid sunnah, tapi masjid bid'ah. Ya. Jangan begitulah, ya. Jangan begitu. Kita lihat coba imam madhab empat-empatnya, beda-beda kan? Beda-beda. Apakah cuma Imam Abu Hanifah cara sholatnya yang sunnah? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad enggak begitu. Enggak, semuanya sama, ya, semuanya sama. Nah, itulah jadi pengertian sunnah secara syar'i, satu nama, cara, seperti sholat diantaranya begini sholatnya. Oh, sesuai nih ada syariatnya.
syariat di sini bisa Quran, bisa hadis, bisa juga qaul ulama ya, bisa juga qaul ulama ya. Karena ulama pun mengeluarkan pendapat pasti ada sandarannya berupa Quran dan hadis ya. Ulama tuh ngomong, berpendapat, berfatwa, nggak asal apa? Nggak asal jiplak ngomong, enggak ya. Ada sandarannya Quran dan hadis gitu. Nah di sini diantaranya kas-sahabati itu nanti selainnya ya. Jadi jalan yang ditempuh, yang diridhoi pada permasalahan agama, contohnya seperti sholat ya, contohnya seperti sholat. Nah, pengertian yang ditempuh dalam masalah agama maksudnya adalah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang yang ditokohkan, orang yang dijadikan panutan seperti sahabat. Ulama bisa gak? Bisa. Ya, ulama bisa. Kita sekarang ya, ibadah yang kita lakukan sekarang itu bukan ngikut Rasulullah SAW, bukan ngikut sahabat, bukan ngikut tabiin, bukan, tapi ulama yang ya sekarang, ya kan, yang saat ini, ya mereka ya itu terus nyambung, gitu ya. Jadi tetap intinya ibadah yang kita lakukan sekarang melihat ulama itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Jangan mengklaim cuma saya nih yang sholatnya sama kayak Rasulullah. Ente mah enggak, ente mah sujudnya aja begitu. Saya nih sujudnya kayak onta lagi apa? Onta yang lagi bongkok gitu ya. Iya. Nah itu sebagai itu sujud yang benar tuh, yang sunnah. Kalau sujudnya nggak begitu, nggak sunnah, jangan begitulah. Kata ulama, sujud yang benar dalam sholat itu yang penting pantat ada di atas, jidat kepala ada di bawah. Sekalipun pantatnya nempel sama bagian kakinya belakang. Kan ada orang begitu sujudnya ya. Jadi pantatnya nempel sama apa? Sama bagian kakinya belakang sama tumit. Iya, nempel. Jadi kayak banget itu dia sujudnya kayak gaogahan gitu ya, kayak gaogahan. Lagi ngantuk ya, iya. Sholat subuh biasanya. Nah itu orang itu tetap sujudnya benar secara syariat. Ulama udah ngatur. Jadi yang penting sujud itu pala atau jidat ada di bawah, pantat ada di atas, kecuali dibalik. Pantatnya kena lantai, palanya di atas, sujud lagi bukan sujud namanya. Apa namanya kalau gitu? Duduk di antara dua sujud. Pantatnya di bawah, palanya ke atas, apa namanya? Ya berarti dangak, namanya tidak dangak begini. Lah iya bukan sujud. Lah iya dangak berarti kan? Iya kakinya begitu. Kakinya begini. Tapi pantatnya di bawah, cuman palanya dangak kayak ke atas, ya berarti dangak namanya. Iya. Nah ya, jadi sujudnya sekalipun tidak seperti yang diklaim oleh sebagian orang yang benar itu begitu, nggak usah begitulah. Terus kayak ruku yang benar itu rata, punggungnya kayak papan. Kalau ditaruh air, ada kopinya tuh, kopi nggak tumpah. Iya. Jadi kalau kita ruku, ditaruh di punggung kita kopi nggak tumpah, berarti benar tuh sujud rukunya. Tapi kalau yang tumpah, nggak benar itu, berarti nggak sesuai sunnah. Wah, jangan begitu. Jangan begitu. Jadi di sini kata Hadratus Syaikh ya, mengutip dari kitab Al-Kulliyat, cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atau para sahabat atau tabi'in, dah disikat atba'it tabi'in. Itu semuanya benar udah. Ya, semuanya benar. Itu boleh gitu ya, boleh, enggak apa-apa. Cuma kadang-kadang ini yang untuk saat ini yang saya belum ngerti juga, kadang-kadang ada sebagian dari kita ada yang praktek sholatnya kok dirubah ngikutin orang sebelah. Ente ngapa merubah begitu? Kayaknya ente dulu sholatnya bukan begitu dah. Kok sekarang berubah sih? Kenapa? Dia bilang
orang katanya bukan begini, Rasulullah dia tahu dari. Ya, jangan begitu. Udah, yang dulu praktek sholat ente begitu dapat dari orang tua kita dari guru begitu. Udah begitu aja udah. Ya udah begitu aja kerjain, semuanya juga benar. Ini udah biasa begini, sekarang ganti. Allahu Akbar. Kenapa sih ganti begitu? Begini juga benar. Ente nggak angkat juga benar. Allahu Akbar benar. Iya benar. Ente nggak angkat juga benar. Iya. Yang penting ya. Jadi nggak usah yang tadinya begini diganti jadi segini. Ngapain? Ya nggak usah diganti lah. Udah ikutin aja yang dulu ente praktek begitu, dapat dari orang tua, dari guru-guru kita begini, udah ikutin aja begini. Akhirnya praktek sholat mereka ternyata kita nggak bisa pungkiri juga, ternyata di masyarakat lebih laku. Iya, kenapa? Karena memang orang-orang kitanya pun yang disepuhkan, yang ditokohkan, yang jadi panutan masyarakat berubah, praktek sholatnya dia berubah. Ya, dia berubah. Ya akhirnya masyarakat ngikutin. Dia aja ngikutin orang sebelah dia, udah gue ngikutin dia juga dah. Udah akhirnya pada ngikutin. Udah biasa aja yang dulu ente dapat praktek sholat. Gimana begitu dari orang tua? Ya udah ikutin dari guru begitu, udah ikutin aja. Ya. Gak usah pakai dirubah-rubah kayak orang sebelah, karena kata dia yang sunnah itu begini nih, kalau begini nggak sunnah, apalagi begini nggak sunnah. Karena kalau begitu Imam Malik, apa kata Imam Malik? Takbir nggak ngangkat tangan nggak apa-apa. Kata Imam Malik, takbir nggak ngangkat tangan nggak apa-apa. Allahu Akbar, udah tangannya itu begini aja lepas nggak apa-apa, ya kan? Nggak masalah. Anda jadi imam nih, umpama pengen praktek Imam Malik, Allahu Akbar, acak-acakan sih artinya. Bisa jadi apa? Acak-acakan jamaah pada dulu, ini orang sholat apa kagak sih? Tahu ruku aja. Nah, ya emang jangan. Nah, ini juga jadi pelajaran kita kalau kita mau melakukan praktek ibadah yang beda, tapi masih dalam ranah fikih 4 mazhab. Bilangin jamaahnya, jangan semau gua, udah jamaah ikutin gua aja, jangan gitu. Kayak umpama dia sholat subuh mau baca ayat yang surah atau ayat yang ada as-sajadahnya, dia kagak ngasih tahu lagi lah, dia mah sujud apa namanya, sujud tilawah. Iya, sujud tilawah ya. Sujud tilawah. Lah jamaah pas dia habis sujud tilawah dia bangun, lah jamaah acak-acakan jadinya. Ini imam sujud apaan sih? Berantakan, ya. Terus imam pengen baca surah, nah sekarang nih baca surah panjang-panjang juga ngikutin orang sebelah nih sekarang nih. Coba dulu sebelum ada orang-orang sebelah yang lebih populer, di mana ada imam yang baca surahnya panjang-panjang? Gak ada. Yang ada itu baca surah Quran, nggak ada baca surah panjang-panjang. Oh iya benar ya. Ada baca surah Al-Quran. Bukan surah. Ya walaupun yang dibaca surat Al-Quran juga ya, panjang. Nah, jadi gini. Emang ya udah ya. Jadi udahlah nggak usah pakai. Kalau kita mau baca surah yang panjang, ya. Jadi imam nih mau baca Quran surah yang panjang, bilangin makmumnya. Bilangin. Jamaah, ini sekarang saya mau baca surah umpama amma yatasaalun, setengahnya dah. Ya, setengahnya rakaat pertama, setengahnya rakaat kedua. Bilangin, jamaahnya bilangin. Jangan egois. Aja, jamaah ikut gua, gimana gua? Jangan gitu kalau jadi imam, ya. Kalau jadi imam, kalau mau sesuatu yang beda, bilangin dulu, ya. Nah, namanya dalam istilah fikih makmumin maksulin. Makmum tertentu yang mau gitu ya. Yang nggak mau ya jangan gitu ya. Apalagi kayak subuh tuh. Subuh itu sekalipun kan jangan subuhnya jam 4:09 lah, biar tetap aja. Orang kan masih butuh apa? Persiapan buat berangkat
udah baca surahnya dari surah At-Takasur aja ke bawah. Kadang-kadang jadi ledekan. Dia kadang-kadang cuma Anas doang makhluk. Emang apa sih kalau Anas sama makhluk? Emang jadi masalah buat lo gitu. Masalahnya tuh apa gitu? Buat lo apa masalahnya? Iya kan? Itu masalahnya apa? Kalau baca Anas sama makhluk, keseringan Anas, emang masalahnya apa? Kan sama-sama lah ada. Jadi emang apa masalahnya? Yang panjang yang pendek sama aja kan surah dari Al-Quran sama aja. Justru malah lebih utama baca surah itu langsung selesai kan? Satu itu utama udah. Ini kadang-kadang baca sama tasawuf mandek dah. Bolak-balik udah mau jah. Balik lagi. Kita itu kadang-kadang karena malu bolak-balik itu saya udah yang tahu. Ganti surah dah. Panjang lah. Nah itu ya. Jadi cara yang kita ikutin siapapun selama cara yang dilakukan oleh dia itu ada sandaran syariatnya benar. Itu benar udah sunnah udah. Jadi yang dimaksud pengertian sunnah di sini bukan hanya cara yang dilakukan oleh Rasul, bukan. Yang dilakukan oleh sahabat pun bisa disebut karena sahabat pun melihat Rasulullah. Ulama kita lihat prakteknya begitu. Sunnah juga. Karena ulama kita pun praktek begitu, lihat gurunya sampai kepada Rasulullah. Itu berarti intinya alhamdulillah ya, dalam Jamiyah Nahdlatul Ulama itu sanadnya ada ya, nggak usah ragu, ente ngikutin ulama NU yang praktek sholatnya gimana pun ente ikutin aja udah. Itu ada apanya? Ada sanadnya. Iya, ada sanadnya, ada ijazahnya. Nggak ada ulama NU nggak punya sanad, nggak ada ceritanya. Ya, nggak ada ceritanya ulama NU nggak punya sanad, nggak ada ceritanya. Ya artinya bukan berarti yang kabar NU enggak, bukan. Artinya ulama yang ikut ke organisasi NU insya Allah punya apa? Sanad semua, gitu ya. Apalagi ulama-ulama yang memang udah kita tahu ya, kualitasnya. Ini insya Allah kalau pesantren pasti ada apa? Ada sanad ya, ada sanad. Jadi jelas ya bahwasannya yang dimaksud dengan sunnah itu bukan hanya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bukan. Yang dilakukan oleh ulama pun, gitu ya. Ulama itu dapat dari gurunya, dari guru sampai Rasulullah. Itu berarti sunnah juga. Ya, sunnah juga. Boleh dikatakan sunnah. Gitu ya. Bukan hanya sunnah itu bukan hanya yang dilakukan oleh Rasulullah, bukan. Ya bukan. Apalagi kalau Rasulullah udah pasti gitu ya. Tapi sekalipun itu ulama yang saat ini, kok ulama itu begini, aku ikutin dia aja. Nah, itu udah bisa dibilang sesuai dengan sunnah. Udah bisa dibilang sesuai dengan sunnah. Wa urfan bila khilafin, secara uruf. Uruf ini kan mungkin kalau uruf itu mata arafahun nas bil uqulis salimati. Menurut masyarakat sekitar, menurut komunitas orang sekitar yang tentunya dengan cara berpikir rasional yang benar gitu ya, bil uqulis salimati, dengan rasionalnya yang benar, yang nggak ngaco gitu, yang nggak acak-acakan. Ya kita kalau ulama tahu lah insya Allah benar lah ya, kalau ulama insya Allah benar. Karena ulama itu mereka itu belajar itu nggak cuma setahun, 2 tahun, ya puluhan tahun. Itu bisa baca kitab kuning aja begitu, ya. Itu mesti ada apa? Ada alatnya, ya, ada alatnya. Lah sekarang kita gimana kalau nggak ikut ulama yang begitu? Mau ikut siapa? Gitu ya. Jadi di sini wa urfan bila khilafin, secara uruf sunnah adalah tanpa ada khilaf di kalangan ulama, sesuatu yang biasa dilakukan oleh seseorang yang kita jadikan panutan, nabiyan kana awalian, apakah dia itu seorang nabi atau seorang wali.
ya, dia seorang nabi atau seorang wali. Berarti kan ulama biasa pun bisa disebut sesuai dengan sunnah. Karena ulama itu pasti ada apa? Ada urutan sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasunniyu, ini sering disebut sunniyun gitu ya. Ini mansubun ila sunnati. Sunniyun itu nisbah dari sunnatun. Nah, kalimat isim yang ada tak marbuto, itu tak marbuto itu yang tayang bulat ada titik 2 di atas. Marbuto itu apa artinya? Diikat ya. Marbuto itu diikat. Jadi seolah yang bulat ada 2 titik di atas itu diikat dia. Ya, kayak tali yang terbuka kita ikat. Terus kita kasih titik di atas, jadi itu namanya tak marbuto. Kalau tak yang terbuka namanya tak maksyufah, ya maksyufah. Nah, itu namanya tak yang terbuka. Kayaknya cukup sampai di sini dulu ya untuk kita berisalah ahli sunnah wal jamaah karya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Allahu yarhamuhu. Karena acara kita sekalian maulid ya, sekalian apa? Sekalian maulid. Nah, dalam maulid beberapa penceramah, beberapa dai, beberapa ulama gitu ya. Ya ataupun habib, rata-rata yang kita dengar dari mereka adalah tentang sifat-sifat Rasulullah SAW, tentang bagaimana Rasulullah perilakunya gitu ya. Nah, saya ingin ada suatu hal yang berbeda. Artinya gini, yang berbeda ini pun termasuk bagian dari Rasulullah SAW yang harus kita ikuti. Nah, saya ingin menyampaikan pada malam hari ini perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang harus kita ikuti adalah akidahnya. Nah, ini akidah lebih penting ya. Akidah lebih penting. Akidahnya apa sih akidah Rasulullah SAW itu? Nah, itu teman-teman yang hadir di sini sudah dibagikan. Ada, silahkan lihat yang besar. Asy-Syaikh Dr. Jamil Halim Hafizahullah bisihah wal afiyah. Ini beliau masih ada sekarang. Kalau teman-teman mau berteman dengan beliau bisa di Facebook. Ada ya, Asy-Syaikh Dr. Jamil Halim Al-Husaini. Itu di Facebook ada, Facebooknya beliau tuh ada. Beliau punya kitab namanya An-Najmul Azhar fi Syarhil Fiqhil Akbar. Al-Fiqhul Akbar itu kitab karya Imam Abu Hanifah. Sama beliau disarahin namanya An-Najmul Azhar, dan kebetulan alhamdulillah saya punya. Kata beliau, definisi tauhid atau akidah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya. Berarti ketika ada seseorang disadari ataupun tidak, namun dia sudah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, berarti dia belum disebut bertauhid. Ya. Tapi kita bukan untuk menilai orang lain ya. Kita di sini belajar bukan untuk menilai orang lain, bukan untuk menjustifikasi orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Apakah selama ini pengertian tauhid yang kita pahami begini, gitu ya, begini. Apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya. Contohnya gini. Sekali lagi, ini bukan untuk menilai orang lain, bukan untuk menjustifikasi orang lain, bukan untuk menyalahkan orang lain, bukan ya, bukan sama sekali bukan. Kita sering ada dengar kalimat takwalah kamu, sebuah hadis, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, karena Allah ada di mana. Nah, Allah ada di mana-mana. Nah, jadi kalimat di mana-mana dalam kitab ushul fikih ya, kalimat di mana atau aina itu ada dalam kitab ushul fikih namanya Al-Waraqat ya, Al-Waraqat. Itu diantaranya kata beliau kalimat aina kalau diterjemahkan di mana itu membutuhkan tempat.
Kayak sekarang, di mana Abdul Mukmin sekarang berada? Abdul Mukmin sekarang berada di rumah Pak Samsudin. Jam berapa? Ya ini jam 10-an. Malam apa? Malam Minggu. Butuh tempat, butuh waktu. Butuh tempat, butuh waktu. Nah, ketika kita mengatakan takwalah kamu kepada Allah di mana saja Allah berada, di mana saja kamu berada, karena Allah ada di mana. Nah, ini jangan. Lebih baik dihindari kalimat itu, ya. Lebih baik dihindari. Kecuali kita bisa menjelaskan lebih lanjut. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, karena Allah ada di mana-mana, bukan zatnya. Nah, tambahin. Allah ada di mana-mana, bukan zatnya. Ya, bukan apanya? Bukan zatnya. Terus apanya? Pengawasannya melalui malaikatnya, Raqib dan Atid. Atau pengawasannya melalui malaikatnya tukang catat, namanya malaikat katabah. Gak apa-apa. Ketika menjelaskan hadis itu, takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, karena Allah ada di mana-mana, bukan zat. Ya. Tambahin, takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, karena Allah ada di mana-mana, bukan zatnya. Apanya? Ya itu tadi diantaranya, pengawasannya melalui malaikatnya. Siapa? Ar-Raqib dan Atid, dimanapun. Nah itu benar kalau gitu. Ya benar. Karena kalau kita bilang Allah ada di mana-mana berarti tempatnya banyak. Iya kan? Di mana-mana itu butuh tempat dan juga butuh waktu. Nah, berarti Allah sama kayak kita, butuh tempat dan butuh waktu. Ketika ditanya di mana? Nah, ini. Ya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasifatus Saja, beliau ngasih jawaban. Kalau ada yang nanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Beliau ngasih jawaban. Jawabannya, maujudun bila makanin wala yamurru alaihi zamanun. Intinya Allah tidak butuh tempat dan waktu. Udah. Final. Terus gimana kalau yang nanya anak kecil? Ngapain kalah anak kecil sih? Ngapain kalah anak kecil? Ini kadang-kadang jadi sesuatu. Oh, kita nggak boleh gitu anak kecil. Ya justru ente harus bisa doktrin anak kecil. Dari kecil justru si anak harus didoktrin. Nah, Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa waktu, Allah ada tanpa arah, Allah ada tanpa disifati sifat-sifat makhluk, harus itu. Jangan ngomong begini. Terus kalau yang nanya anak kecil gimana kita jelasinnya? Lah nggak usah ribet-ribet, gampang aja. Nah, di mana itu butuh tempat. Kita sekarang nih, ada di mana sekarang? Oh, ada di rumah bapak. Iya, berarti ada tempat katanya. Nah sekarang kalau ada nanya, ada Allah ada di mana? Allah itu nggak sama anak kayak kita. Allah itu beda. Berarti Allah itu nggak boleh kepada udah harus kita doktrin. Kata Syekh Abdullah Al-Haruri, ya Syekh Abdullah Al-Haruri, apa kata beliau? Man lam yu'allim auladahu al-haqqa qad ya'ti yu'allimuhumul batilah. Orang tua, ini beliau menyikapi dalam masalah keyakinan ya. Beliau menyikapi dalam masalah keyakinan, kata beliau, orang tua kalau memang dia termasuk yang bisa, kalau nggak bisa masukin anaknya kemana gitu ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pokoknya yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang tua yang nggak bisa ngajarin anaknya kebenaran dalam masalah akidah terutama, jangan salahin si anak kalau suatu saat nanti dia dapat ajaran akidahnya nggak benar. Jangan nyalahin si anak, jangan. Kenapa? Sebagai orang tua, saya nggak bisa masukin di pondok, nggak ada duit, ngaji, ya suruh ngaji gimana? Atau bapaknya dulu belajar sampaiin ke anak, bisa kan? Itu, ya. Nah ini dia. Jadi kata Syekh
Jamil Halim hafizahullah Allahu yarhamuhu hafizahullah bisiha wal afiyah. Tauhid itu mengesahkan Allah SWT dari menyerupai makhluknya. Allah itu harus selalu ada dalam hati kita, nggak boleh juga. Kalau yang dipahami zatnya, Allah harus selalu ada di hati kita, bukan zatnya. Terusin, Allah harus selalu ada dalam hati kita, bukan zatnya. Tapi terserah, anugerahnya, hidayah, ampunannya boleh. Silakan. Hati itu berbentuk nggak? Hati berbentuk. Kalau kita bilang Allah harus selalu ada di hati kita, segitu doang. Orang biasanya pahamnya berarti Allah nemplok nih. Nemplok di mana? Di hati. Jangan. Langsung aja terusin. Allah harus selalu ada dalam hati kita, bukan zatnya. Terus ada orang bilang, nggak sebelum zatnya juga orang paham. Belum tentu. Orang belum tentu paham. Ketika dibilang Allah harus selalu ada dalam hatinya, nggak sampai zatnya. Belum tentu. Karena orang itu bakal memahami sesuatu yang dia dengar, sesuatu yang dia lihat, ya segitu. Ya kan? Ya segitu-gitunya. Jarang orang yang menganalisa dulu kan? Jarang orang yang mengolah dulu. Ini maksud perkataannya apa nih kira-kira? Jarang. Yang dia dengar begitu, yang dia lihat begitu, ya udah begitu yang dia pahami. Ya, nah ini. Tapi sekali lagi ini kita bukan untuk menyalahkan orang lain, menjustifikasi orang lain, apalagi mengkafirkan. Enggak sama sekali. Tapi kita belajar ini untuk diri kita sendiri. Maka menurut para ulama bahwa akidah terbagi kepada 3 dilihat dari isinya, yaitu 1 akidah tanzih. Apa itu akidah tanzih? Ya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci dari menyerupai makhluknya. Itu namanya akidah tanzih. Yang kedua akidah tasbih, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluknya. Ini berarti akidahnya tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ketiga, akidah tajsim, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki bentuk kecil. Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Pasti yang orang ingat, oh besar Allah itu berarti. Nah, dibilangin Allah Maha Besar bukan bentuknya, bukan zatnya, tapi anugerahnya, tapi ciptaannya. Nah, itu jelasin begitu. Ya. Jelasin begitu. Karena kalau cuma sekedar Allah Maha Besar, kemungkinan yang dia paham bentuknya, zatnya, kemungkinan khawatirnya ke situ. Itu ya. Jadi akidah dilihat dari apa? Isinya ada 3, tanzih, tasbih dan tajsim. Al-Imam As-Syaikh Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi radhiyallahu an berkata dalam kitab Hafus Sadatil Muttaqin, syarah dari kitab Ihya Ulumuddin, bahwa apabila disebut ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud adalah golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini disepakati oleh seluruh ulama. Ya, ketika disebut ahli sunnah wal jamaah pasti maksudnya Asy'ariyah dan Maturidiyah, bukan yang lain. Tapi ketika kita kok kayaknya salah nih, Asy'ariyah nggak begini, nah, itu perlu dicurigai. Artinya curigai ini jangan-jangan ada yang menyusup, ya, ada yang menyusup ke dalam akidah Asy'ariyah. Itu banyak, ya. Seperti kitab Abu Musa Al-Asy'ari, Maqalatul Asy'ariyyin, itu udah banyak yang menyusupi. Ya, Terus juga kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Qaddasallahu sirrahul aziz, Al-Bunyah, kitab Al-Bunyah itu sudah banyak disusupi. Ya, disusupi oleh para pengikut tasbih, para pengikut tajsim. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalau ada ulama Asy'ariyah, ada ulama Maturidiyah, pahamnya paham tasbih atau paham tajsim, itu harus dicurigai. Ini jangan-jangan disusupi oleh pihak sebelah, gitu ya. Harus dicurigai. Saya mana tahu, nanya. Ya, nanya. Pas alu ahla zikri in kuntum, nanya, makanya nanya.
nggak tahu jangan jadi alasan. Saya nggak tahu ini, jangan nanya ya, tanya. Akidah golongan Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah akidah tanzih, sebagaimana akidah Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'in sampai ulama kita saat ini dan seterusnya sampai hari kiamat. Bukti-bukti yang menjelaskan tentang itu diantaranya satu, dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Imam Asy-Syaikh Al-Qurtubi radhiyallahu an, ketika menafsirkan Quran surah Al-Isra ayat 1 pada kalimat subhana, bahwa pada saat itu seorang sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah Al-Fayyad radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah SAW tentang makna subhanallah. Makna apa? Subhanallah. Jadi beliau bertanya, ya Rasulullah, ma makna subhanallah? Wahai Rasulullah, apa sih pengertian subhanallah? Sementara ini kan yang kita tahu terjemahannya subhanallah itu apa? Maha suci Allah. Ada maksudnya ada. Apa itu maksudnya? Rasulullah SAW pun menjawab, tanzihun lillahi an kulli nahsin, mensucikan Allah SWT dari segala kekurangan dengan cara menyerupakannya dengan makhluknya. Nah ini kadang-kadang nih ayat 1 surah Al-Isra ini dijadikan tentang Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW naik ke langit ke berapa? Terus ke atasnya Sidratil, terus ketemu Allah, terus dia. Sidratil Muntaha itu sebuah tempat, ya, sebuah tempat. Berarti Allah ada di mana? Sidratil Muntaha, butuh tempat berarti. Iya. Nah itu kalau mau singkat, tepat padat, Rasulullah SAW bertemu Allah dengan tanpa bagaimana, gitu ya, dengan tanpa bagaimana. Tambahin dengan tanpa, udah selesai. Kalau udah ada kalimat dengan tanpa bagaimana, udah selesai. Jangan ditanya, ya maksudnya tanpa bagaimana itu gimana? Ya udah nggak ada lagi lah tanpa bagaimana, bagaimana? Iya udah habis udah. Udah jangan tanya lagi. Allah ada tanpa bagaimana di sebelah, udah selesai. Karena kalimat bagaimana itu hanya berlaku untuk makhluk, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, la kaifa itu untuk Allah mustahil. Karena kaifa yang artinya bagaimana itu hanya, kaifa itu hanya untuk makhluk, bukan untuk Allah, bukan. Nah itu dia. Yang kedua, sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata yang diabadikan dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya karya Abu Nu'aim Al-Asfihani radhiyallahu anhu, bahwa Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan sekarang dan seterusnya akan selalu ada tanpa tempat. Azali dan abadi. Tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Ya, bahkan di kitab yang lain Sayyidina Ali pernah mengatakan innalladzi ayyanal ain fala yuqalu ain. Sesungguhnya yang membuat di mana? Siapa yang membuat di mana? Allah. Maka jangan pernah ditanya Allah di mana? Jangan. Yang membuat aina siapa? Allah. Maka jangan ditanya Allah ada? Jangan. Kata Sayyidina Ali jangan. Alladzi kayyafal kaib fala yuqalu lahu kaib. Siapa yang membuat bagaimana? Allah. Maka jangan ditanya bagaimana Allah? Jangan. Nah ini berarti sudah menunjukkan akidah tanzih, bukan akidah tasbih, bukan akidah tanzih. Nah ini diantaranya perkataan Sayyidina Ali nih. Allah Subhanahu Wa Taala ada tanpa tempat dan sekarang dan seterusnya akan selalu ada tanpa tempat. 3. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an berkata dalam kitabnya Al-Fiqhul Absat, ada kitab beliau diantaranya Al-Fiqhul Absat, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ada tanpa tempat. Imam Malik radhiyallahu an berkata dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, ini kitab besar puluhan jilid ya tentang karya biografi ulama, Lidzahabi karya Az-Zahabi, Syiar A'lamin Nubala itu karya Az-Zahabi.
bahwa Allah SWT mustahil menyerupai makhluknya. Terus 5, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an berkata dalam kitab Ittihadus Syadatil Muttaqin, Syekh Az-Zabidi Syarah dari Ulumuddin, bahwa Allah SWT ada tanpa tempat. Al-Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an berkata dalam kitabnya Al-Bazul Ashab bahwa Allah SWT ada tanpa arah. 7, Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu an berkata dalam kitab At-Tanbihatul Wajibat, nanti ada di kitabnya sini, bahwa Allah SWT maha suci, butuh kepada tempat. Yang terakhir, Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Muhajirin Amsal Ad-Dari berkata dalam kitab Mulakhasul Ta'liqat Alamat Ngejauharo bahwa Allah SWT itu tidak bertempat. Semua ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa waktu, Allah ada tanpa arah, Allah ada tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Maka terakhir di situ ada fotokopian yang kedua tentang wujud kidam bako ya. Nah itu dia ya. Itulah udah kesimpulan ya. Di situ semuanya akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Contohnya wujud artinya ada. Allah ada, makhluk juga ada. Harus ada perbedaan, ada untuk makhluk dengan ada untuk Allah. Kayaknya ini bisa sampai kemarin ya? Iya. Gantiannya berarti yang lain kalimatnya apa? Mau yang mana? Kidam ya. Kidam artinya apa? Terdahulu. Apa maksudnya terdahulu? Nah ini dia. Ya. Apa yang maksud terdahulu? Di sini malam yasbikhu ya. Malam yasbikhu adamun. Allah itu tidak didahului oleh tiada. Allah tidak didahului oleh tiada. Beda dengan kita. Kalau kita didahului oleh, asalnya kita ada nggak? Nggak ada. Sekarang kita ada. Suatu saat nggak ada lagi. Berarti kita mah tidak. Gitu. Ya. Nah itu kalau pengen teman-teman di sini memahami sifat-sifat itu, silahkan baca kitab Tijan Ad-Daruri li Syekh Nawawi Al-Bantani. Sarah dari kitab Risalatut Tauhid li Syekh Al-Bajuri. Baca dah situ ya. Kalau nggak bisa itunya beli terjemahannya. Kalau belum paham juga terjemahannya, apa ya? Tanya ya. Tanya terserah siapa kan nanyanya. Cari aja yang paham, yang ngerti ya. Oke, sebelum kita tutup, jadi saya pengen ngasih oleh-oleh ke teman-teman di sini. Acara maulid kita pada malam hari ini adalah saya tidak menyampaikan bagaimana Rasulullah sifatnya, bagaimana perilaku Rasulullah terhadap umatnya. Tidak, ya saya tidak menyampaikan hal itu karena sudah banyak dari ulama-ulama kita yang menyampaikan. Namun yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah yang paling utama yang harus kita ikuti dari Rasulullah SAW adalah apanya? Akidahnya. Ya, akidahnya. Mana akidahnya? Akidah tanzih. Nah itu diantaranya yang 50 ya, 50 cabang akidah itu adalah akidah tanzih. Sebelum saya tutup, mari kita sama-sama untuk menyebutkan satu persatu. Coba saya minta ditutup dulu dah. Ditutup dulu. Jangan dibuka, tutup dulu. Saya yakin pasti di sini teman-teman udah pada hafal. Tutup dulu ya, tutup dulu. Bismillah. Ya, tutup dulu. Tutup dulu. Oke. Sekarang yang wajibnya dulu. Yang wajib bagi Allah SWT. 1, 2, 3. Wujud kidam bako. Binafsihi wa daniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar falam qadiran muridan aliman hayan sami'an
kayak bocahnya, ya, bukan masalah kayak bocahnya. Ini pondasi awal. Kita kalau bikin rumah pondasinya kurang bahan, lah ambruk, ya. Ya ambruk juga kita kalau akidahnya kurang, pondasinya ambruk juga, ya. Apalagi sekarang ini udah jarang disampaikan kayak gini, udah jarang. Ya, udah itu yang wajib ya. Jangan lihat dulu. Itu yang wajib. Sekarang yang mustahilnya. 1, 2, 3. Adam kudus fana mumasalatul hawadisi ihtiyajuhu li ghairihi ta'addud ajzukaroha jahlun mautun summun umyun bukmun ajizan kalihan jahilan mayitan asomma a'ma abkama. Paling depan tadi paling bunyi itu paling depan. Terus yang jaiznya, jangan dibuka dulu yang jaiznya, nggak usah dinyanyiin, biasa aja. 1, 2, 3. Fi'lu, ya fi'lu kulli mungkinin awqatuhu. Iya. Terus yang wajib bagi para nabi dan rasul 1, 2, 3. Sidik. Iya. Terus yang mustahilnya 1, 2, 3. Kidib. Kitman. Barada. Ya. Terus yang jaiznya 1, 2, 3. Al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsi maratibihim al-aliyah. Iya. Nah itu barangkali yang bisa kayak saya kasih selembar kertas, 2 lembar. 2 lembar kertas, mudah-mudahan 2 lembar itu bisa lebih memantapkan akidah kita, keyakinan kita, mengikuti akidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan. Kalau bisa 2 lembar kertas itu jangan dijadiin bungkus buat ada buat apa gitu ya, buat nasi uduk dah. Waduh. Terbuat makanan dikasih saudara, ini buku itu pakai itu, jangan ya, jangan, simpen aja dah, suatu saat butuh buka lagi gitu ya, suatu saat butuh buka lagi. Nah itu barangkali sekali lagi yang bisa saya berikan untuk peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ini. Kurang lebihnya apabila ada kekurangan, ada kesalahan, kekhilafan, mohon diperbaiki, diluruskan dan dibenarkan. Karena semata-mata kesalahan itu dari saya sendiri, dan apabila barangkali ada benarnya, semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'aduban atau beretika. Pada dasarnya baik buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun secara etika, secara moral baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, buruk, salah, enggak benar, khilaf dari kita sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatin ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa bi'adadi kulli da'in wa bi'adadi kulli da'in wa lana khamsatun nutfi biha harra wa ba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah lana khamsatun nutfi biha harra wa ba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah lana khamsatun nutfi biha harra wa ba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Rabbana zidna ilman nafi'a
Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.